Selamat datang di video edukatif ini. Kita akan membahas salah satu aspek penting dalam dunia kesehatan mental rehabilitasi psikologi. Topik ini penting, karena kesehatan mental seringkali diabaikan, padahal berdampak besar pada kualitas hidup. Di video ini, kita akan bahas penyebab gangguan psikologis, dampaknya bila tidak ditangani, cara memahami mereka yang mengalami gangguan, konsep komunikasi dalam pemulihan, dan tentu saja, peran penting penyuluh sebagai garda depan. Rehabilitasi psikologi adalah proses sistematis yang bertujuan membantu individu memulihkan keseimbangan emosi, perilaku, dan fungsi sosialnya setelah mengalami gangguan mental atau psikologis. Rehabilitasi psikologi tidak hanya mencakup terapi atau pengobatan, tapi juga pemulihan hubungan sosial, kemampuan kerja, serta integrasi kembali dalam masyarakat. Bentuk-bentuk intervensi meliputi terapi individu dan kelompok, terapi okupasi dan keterampilan sosial, psikoedukasi untuk pasien dan keluarganya, pendampingan spiritual, serta pelibatan komunitas dalam proses dukungan. Gangguan psikologis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, faktor biologis seperti ketidakseimbangan zat kimia otak dan riwayat genetik, faktor psikologis seperti trauma masa kecil, kehilangan orang tercinta, dan kegagalan berulang, serta faktor sosial seperti tekanan ekonomi, konflik keluarga, bullying, dan diskriminasi. Selain itu, penyalahgunaan zat seperti alkohol, narkoba, dan ketergantungan obat, serta stres jangka panjang seperti caregiver burnout, tekanan akademis, atau krisis eksistensial juga berperan. Dampaknya bisa sangat luas, termasuk kehilangan fungsi kerja, menarik diri dari lingkungan sosial, gangguan tidur, makan, atau emosi yang tak terkendali, serta pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Jika gangguan psikologis tidak ditangani secara tepat, kondisi dapat memburuk menjadi gangguan kronis. Individu menjadi tergantung sepenuhnya pada keluarga, dapat menyebabkan hilangnya identitas sosial dan ekonomi. Risiko bunuh diri meningkat, dampaknya menjalar ke keluarga, anak, pasangan, bahkan lingkungan kerja. Studi kasus, seorang ibu rumah tangga dengan depresi postpartum berat tidak menerima terapi karena stigma. Ia akhirnya mengalami psikosis ringan, dan anaknya pun mengalami keterlambatan tumbuh kembang karena kurang stimulasi emosional. Kunci utama dalam mendekati orang dengan gangguan psikologi adalah empati dan kesabaran. Tips memahami mereka, jangan buru-buru memberi nasihat. Kadang mereka hanya ingin didengar. Kenali bahwa kondisi mereka nyata, meskipun tidak terlihat dari luar. Hindari kata-kata seperti, kamu kurang ibadah, jangan lebay, atau banyak orang yang lebih menderita. Pahami bahwa pemulihan bukan garis lurus, bisa naik turun. Hormati privasi mereka dan jangan memaksakan intervensi. Contoh ringan, orang dengan anxiety mungkin tidak nyaman berada di keramaian, bukan karena mereka sombong, tapi karena sistem saraf mereka terus-menerus siaga. Maka, kita perlu menyesuaikan cara pendekatan. Komunikasi dalam dunia psikologis sangat sensitif, bisa menyembuhkan, bisa juga melukai jika salah. Komponen komunikasi efektif, active listening, mendengar dengan penuh perhatian, tanpa menyela. Empathic response, menanggapi dengan penuh perasaan, bukan solusi mentah. Clarification, ulangi pernyataan mereka untuk menunjukkan bahwa kita memahami. Silence, diam yang nyaman bisa lebih menyembuhkan daripada kata-kata panjang. Validation, akui perasaan mereka sebagai sesuatu valid. Teknik profesional, cognitive behavioral communication digunakan dalam terapi untuk membentuk pola pikir baru. Motivational interviewing sangat efektif dalam klien yang mengalami kecanduan atau krisis identitas. Penyuluh bukan hanya pemberi informasi. Mereka adalah penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan mental. Tugas utama penyuluh, deteksi dini gangguan psikologi di komunitas, melakukan pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal, memberi psikoedukasi untuk mengurangi stigma, membangun kelompok dukungan sebaya, dan menjadi pendamping non-klinis yang konsisten dan bisa dipercaya. Contoh sukses,
Di daerah pedalaman Jawa Timur, sekelompok penyuluh membuat komunitas healing berbasis seni dan ritual tradisional. Hasilnya, penderita trauma mulai terbuka, dan banyak keluarga akhirnya mau mengakses layanan psikologi modern. Rehabilitasi psikologi adalah proses kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin medis, sosial, emosional, dan spiritual. Kita semua punya peran sebagai keluarga, tetangga, teman kerja, atau penyuluh. Dengan komunikasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam, kita bisa menjadi bagian dari proses pemulihan orang lain. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini membuka pikiran dan hati kita semua. Jangan lupa bagikan pengetahuan ini ke teman-teman.